Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MG TV masih bersama saya Gatot Kuntakumara dan kali ini tamu kita spesial tentang entrepreneur adalah Adeda Haji Abdurrahman Juri. Bagi sahabat MG TV yang belum mengenal dengan baik Adeda, beliau adalah salah seorang pembina yayasan Darut Tauhid, kemudian juga secara formal juga sebagai pemegang saham dan komisaris di Duta Transformasi Insani, salah satu anak perusahaan di Darut Tauhid yang bergerak di pelatihan, konsultan dan manajemen. Kemudian juga beliau juga dari ini ya, dari kecil sudah berbisnis usaha, jualan layang-layang, jualan petasan, iya, jualan bahan peledak namanya. Jualan bahan peledak, termasuk juga sopir angkot. Dan sempat juga jualan di PKL di alun-alun ya, di alun-alun. Kemudian sampai sekarang dengan berbagai kesibukan, usaha, investasi di mana-mana begitu ya, Masya Allah. Nah, ngikutin perjalanan dari kecil nih, kiat-kiatnya apa nih kira-kira? Sehingga Adeda mengambil keputusan, tentu saja sangat berani ya, berani ngambil keputusan terkait dengan dunia usaha ini begitu. Atau mungkin ada pengalaman yang spesial nih, pengalaman wirausaha yang boleh jadi menginspirasi sehingga Adeda memutuskan sampai usia sekarang ini terjun di wirausaha begitu. Iya, pada prinsipnya wirausaha itu seperti traveling, Mas. Traveling, Masya Allah. Senang, menyenangkan, ketemu hal yang baru, ya, ketemu pokoknya menyenangkan. Iya. Pekerjaan yang sudah sampai posisinya menyenangkan, makanya itu kunci. Oh, jadi dia untung terus walaupun nggak untung, menarik kan? Iya. Pengusaha yang untung terus, wa tijaratan lan tabur itu yang itu dia dengan keyakinan. Walaupun keuangannya rugi, tapi merasa untung ya, karena bahagia. Untuk pengalaman, untuk pengalaman, untuk relasi, untuk evaluasi. Jadi itu wa tijaratan lan tabur itu usaha yang nggak pernah rugi. Makanya teman-teman ini beranda inspirasi ini bagusnya diulang-ulang, disetel. Ya bagus nih, insya Allah. Adeda kenapa itu dulu, bagaimana mulanya Adeda jualan di PKL, kemudian jualan bahan peledak, layar tancap dan sebagainya? Iya, karena pada prinsipnya saya adik-adik saya lumpuh, Mas Gatot. Iya. Lumpuh ini bukan pekerjaan mudah, harus ada yang nunggu terus. Betul. Jadi kalau saya bekerja yang sifatnya kantoran, berarti kan waktunya terbatas. Betul. Jadi cari waktu yang bisa fleksibel. Ya qadarullohnya seperti begitu. Jadi dibuat oleh Allah. Wallahualam dulu nggak kebayang akan seperti begini. Tapi Allah diciptakan seperti begitu kondisinya. Masya Allah. Jadi dulu juga mau bekerja di perusahaan nikel di Suaroko, udah bawa koper tapi nggak jadi karena lihat kondisi keluarga, kondisi adik. Masya Allah. Jadi kondisi walaupun secara dari kecilnya oleh orang tua difasilitasi untuk berwirausaha, difasilitasi terus. Ada olahraga dulu badminton, anak berempat beli raket 8, ini buat siapa, banyak banget, dia buat jualan. Difasilitasi oleh orang tua. Jadi yang paling berperan game saya seperti gini memang orang tua yang memfasilitasinya. Iya. Dari sekian usaha yang Adeda gelutin dari awal sampai sekarang begitu ya, dengan sekarang ikut melatih berbagai perusahaan begitu ya. Apa pengalaman yang paling mengesankan? Bagi saya sih semuanya mengesankan. Semuanya mengesankan ya. Punya model kuliner ya. Bagaimana masakan Padang, bagaimana masakan Jawa Tengah, Jawa Timur, soto. Semuanya teh punya porsi sendiri. Dan yang paling mahal adalah ngambil saripatinya. Saripati daripada setiap bisnisnya, itu yang harus dimiliki bagi seorang entrepreneur. Itu yang membuat bukan nilai nominal ya, nominal bisa hilang. Betul. Tapi pengalaman nggak bisa hilang. Betul. Memang mulai dari usaha WC umum dulu, nunggu WC umum kan. Pernah ya? Wah, Masya Allah, itu kan ketemu dengan orang-orang yang bahagia. Bahagia, saya sebut kotak ajaib itu. Kotak ajaib. Bisa merubah wajah orang. Masya Allah. Dan sekarang sudah karena usia sudah 56, lagi mikir bagaimana regenerasi. Iya. Termasuk uangnya yang bekerja sekarang. Uang bekerja. Jadi moneypreneur. Moneypreneur ya. Jadi rupiahpreneur, bagaimana uangnya yang bekerja. Jadi saya ini ada kemana-mana silaturahmi seperti begini. Iya. Tapi uangnya bekerja. Uangnya terus, ya. Dan harapannya sih
rezekinya kayak tisu Mas. Kayak tisu. Maksudnya gimana nih? Cabut satu, nongol lagi, cabut nongol. Tuh sahabat MKTV, asing nggak kalau rezeki kita itu seperti tisu, cabut satu, ada lagi ya, ada lagi. Cabut nongol, itu kan luar biasa. Masya Allah. Nah agar seperti itu gimana caranya? Adeda sudah melakukan apa nih di usia yang? Secara syariatnya saya pikir saya berazam sampai akhir hayat tetap entrepreneur. Masya Allah. Ya karena ini adalah hanya sekarang beralih orientasinya, Pak. Jadi zakat, infak, sedekah, wakafnya yang diprioritaskan. Jadi kerjanya mau kerja keras ya. Betul. Kalau dulu kan buat anak keluarga. Betul. Sekarang anak-anaknya sudah pada mandiri. Betul. Ya, tapi tetap kerja keras, harapannya seperti gitu. Tapi orientasinya adalah bagaimana untuk meningkatkan zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban. Betul, umroh, betul. haji, mengumrohkan atau menghajikan gitu. Masya Allah. Nah dalam kondisi yang sekarang nih, kalau kan prediksi ini ekonomi akan berat ya, baik di kita maupun di negara-negara yang lainnya, begitu karena ada wabah corona ini. Nah sebaiknya nih apa nih, kalau misalnya yang harus kita lakukan sebagai seorang entrepreneur, apakah kita itu memilih yang safety player aja gitu ya, sebagai yang kalau mau investasi ataupun usaha, atau cukup kita ya udah kita coba makan tabungan kalau misalnya ada, ataupun seperti apa nih strateginya yang ada dilakukan? Sebagaimana yang saya ketahui seorang entrepreneur kan sebagaimana sebatang pohon singkong, lempar kemanapun dia hidup ya. Hidup. Nah, kecuali kalau dilempar ke air ke kuali. Jadi gimana caranya ini gue mikir gitu ya, gimana caranya. Saat yang sama ini beberapa saya ngasih training, otomatis kondisi gini turun. Betul. Otomatis yang sifatnya akan cash flow, tapi sisi lain ada alternatif karena bisnis properti. Tadinya hari ini saya berangkat ke tempat yang bisnis properti. Bagaimana kondisinya, karena properti mumpung masih ada nafasnya gitu. Betul. Digenjot dulu sampai nanti mikir lagi apa kira-kira ada. Insya Allah Allah mah selama belum mati mah ngasih rezeki terus. Masya Allah, iya. Betul-betul sepakat. Jadi sahabat MKTV yang mau berbisnis, merintis usaha, ataupun mau memulai sebuah usaha, atau yang sekarang sudah usahanya berjalan begitu ya. Jadi jangan takut kondisi apapun begitu ya. Sepanjang kita itu keluar rumah ya bergerak. Asal berpikirnya mau aja. Mau kita bergerak, berusaha, insya Allah Allah akan mempertemukan dengan jalan rezeki kita begitu. Memang kelihatannya virus corona ini walau alam ya sampai kapan selesainya, walaupun katanya ini 2 minggu, 3 minggu ataupun 28 hari begitu ya. Hanya dampaknya kan tidak sederhana yang kita lakukan begitu. Seperti hari ini nih dari Sabtu kemarin Darut Tauhid di stop kegiatannya, usahanya, kemudian anak-anak siswa santri juga dipulangkan begitu ya. Tanggapan Adeda bagaimana itu? Ya berpikir keras Mas. Laku pembina kan harus bisa mengaji banyak orang. Gimana caranya? Dua, ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Ya kalaupun misalnya ikhtiar lahirnya sekarang sedikit terhambat, ikhtiar batinnya dikencengin. Model teori ekonomi kan gitu. Kalau ingin dapat untung besar, hemat. Produksi, penjualan besar. Ya menghemat, penjualan besar. Nah begitu juga sekarang. Ya mungkin secara lahir mungkin terbatas, batinnya harus dikuatkan. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri sesi ini ada pesan buat sahabat MKTV agar punya bekal buat entrepreneur baru ataupun yang sudah berjalan. Teman-teman, innamal a'malu binniyat. Jadi pada prinsipnya niat memegang peranan yang sangat besar dalam hidup. Salat subuh 2 rakaat, qobliyah subuh 2, tahiyatul masjid 2. Niat memegang peranan penting. Makanya niat apa yang diniatkannya supaya Allah ridho. Masya Allah. Seorang entrepreneur ini jadi solusi, memberi begitu banyak orang yang bisa makan. Syariatnya bagi seorang entrepreneur. Dan memberi makan adalah sedekah jariah yang sangat besar manfaatnya. Jadi niatkan teman-teman, bukan ngumpul-ngumpul uang. Bahkan sekarang Mas Gatot, sekali lagi nulis tentang minimalism. Bagaimana hidup minimalis, hidup sesuai dengan kebutuhan saja. Nanti kekayaannya gimana ya, mudah-mudahan dengan izin Allah, jadi pertolongan Allah untuk bisa berbagi juga. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Adeda sudah sharing dengan kita di Brand Inspirasi dan sahabat MKTV.
bahwa seorang entrepreneur, kondisi apapun, sesulit apapun, memang kalau misalnya kita menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah, maka segala sesuatunya insya Allah akan ringan. Tadi makanya Adeda menyampaikan syarat pertama adalah menjadi orang yang beriman, begitu ya. Yang kedua tadi saya sampaikan, kita harus berani ngambil keputusan. Kenapa? Karena keputusan itu konsekuensinya ada besar ataupun kecil, tapi seorang entrepreneur dan seorang leader di suatu perusahaan, hatta itu perusahaan kita sendiri, harus ngambil keputusan. Yang kedua, jangan lari dari tanggung jawab kalau dengan kondisi yang terpahit apapun begitu. Dan sebagai seorang pemimpin di suatu perusahaan, seorang entrepreneur, kita nggak boleh itu dalam kondisi yang kritis, darurat dan sebagainya, justru kita harus tampil paling depan begitu ya. Begitu ya ya. Terima kasih ya sudah hadir, alhamdulillah. Nggak boleh salaman lagi ya. Makasih. Sekarang aja, nanti mau salaman lagi. Alhamdulillah. Baik sahabat MTV, kita akhiri beranda inspirasi ini. Terima kasih dan kami kru yang bertugas undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.